Puluhan warga Palu Sibaji rame-rame menghadiri undangan Kepala Desa Palu Sibaji pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Undangan ini mengajak masyarakat untuk melakukan mediasi terkait klaim kepemilikan tanah yang dilakukan oleh salah satu perusahaan besar di Sumatera Utara, yaitu PT Growth Pacific. Puluhan warga yang hadir ini adalah termasuk ahli waris di tanah yang saat ini menjadi klaim PT Growth Pacific. Mediasi ini dilaksanakan di Aula Desa Palu Sibaji. Acara ini dipimpin langsung oleh Camat M. Faisal Nasution, didampingi Kepala Desa Palu Sibaji, Nasri, Kapolsek Pantai Labu Ibtu Marwan, dan perwakilan dari tim legal PT Growth Pacific, Adrian, dan kuasa hukum ahli waris Mona Sihombing, mantan Kepala Desa Palu Sibaji Abdul Hafiz, dan beberapa utusan warga yang juga disebut ahli waris. Ya, kami di sini hadir karena ada undangan dari Pak Kades, mediasi antara PT Growth Pacific dengan ahli waris. Kami di sini perlu menekankan bahwasanya namanya mediasi itu adalah musyawarah mufakat secara keluarga. Kita tidak mencari mana yang benar, mana yang salah. Ya, tidak mencari mana yang benar, mana yang salah. Tidak dapat menentukan sini salah, sini benar, tidak bisa. Kita hanya mau mencari mufakat secara kekeluargaan di antara kedua belah pihak. Jadi memang nantinya kalau memang tidak ada titik temu, ya kita dasarkan ke jalur hukum. Ya. Jadi itu yang mau saya garis bawahi, bahwa kita di sini tidak mencari siapa benar siapa salah, tidak mencari mana yang absah suratnya, mana yang tidak. Nanti ada memang tempatnya, ada memang pengadilan, ya, yang bisa menentukan mana surat yang memang sebenarnya yang bisa dipakai menjadi alasan dari kedua belah pihak. Jadi intinya seperti itu, Bu. Jadi dia bilang apa ya, kita tadi mediasi tapi nggak ada pendapatan apa-apa. Jadi itu tadi kita di sini tidak ada menentukan benar dan salah. Jadi intinya Pak Kades pun di sini berangkat dari permohonan dari PT Growth Pacific menyurati pihak desa untuk memediasi. Ya, pihak PT Growth Pacific ingin bertemu mungkin sama ibu-ibu sekalian, sama bapak-bapak sekalian. Apa sih sebenarnya yang memang bapak pegang ataupun menjadi alasan bapak sehingga bapak juga mengusahai lagi semua. Jadi saya rasa seperti itu. Camat Pantai Labu M. Faisal Nasution mengatakan mediasi ini digelar dalam rangka menindaklanjuti permintaan dari pihak PT Growth Pacific melalui Desa Palu Sibaji, sehingga pihaknya telah mengundang sejumlah ahli waris terkait masalah tersebut. Permasalahan antara PT Growth Pacific dan warga Palu Sibaji berawal dari keberadaan surat atau alas hak kepemilikan tanah yang ada di Dusun 4 Desa Palu Sibaji, di mana PT Growth Pacific dan ahli waris merasa mempunyai surat dan alas hak yang sah. Luas tanah yang sedang digelar dalam mediasi ini diperkirakan 120 hektar. Menurut pengakuan warga, Ajit, salah satu warga yang hadir, menjelaskan bahwa klaim yang dilakukan PT Growth Pacific tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan keasliannya. Abdul Hafiz selaku mantan kepala desa juga mengatakan keberadaan PT Growth Pacific di Desa Palu Sibaji perlu dipertanyakan. Kalau menanyakan sejarah, kita jangan lupa ke sejarah Palu Sibaji. Kebetulan saya menjabat lebih kurang 12 tahun, 2 periode, saya harus tahu sejarah terkait legal standing yang Bapak bilang tadi, itu versi Bapak dan versi kami. Kita jangan lupa sejarah. Jadi dari awal saya menjabat 2009, kalau dahulu ada perpajakan yang mendata di sini untuk validasi 2010, validasi 2009, realisasi 2010 masuk DKP itu kita akui. Tapi SPPT itu terbit SPPT ya Growth Pacific, tapi di situ perlu dipahami bukan bukti kepemilikan. Itu satu. Jadi kalau ini artinya bahasa mediasi, sama hal seperti saya yang ada di sini diminta oleh masyarakat ini. Masyarakat ini sebuah ini yang dikatakan ini murni bukan masyarakat Palu Sibaji, tapi adalah daripada ahli waris. Di sini ada 3 ahli waris yang sebenarnya terkait kepada masa kepemimpinan Pak Haminson. Nah, seharusnya kalau mediasi saya dihadirkan, diundang, dan Haminson, kebetulan almarhum Haminson telah berpulang, telah meninggal dunia tanggal 20 Agustus 2019. Nah, saya pernah frontal sama pihak Growth Pacific. Yang saya kenal di situ bukan saudara, bukan bapak, tapi yang mewakili di situ ada si namanya, ada si
Jeffrey. Nah, saya hadir itu seperti itu. Yang kenal kami katanya, yang mengatakan dia itu pihak Pro Pasifik. Nah, saya menjawab, yang saya ulang lagi, validasi 2009 untuk resesi 2010, terbitnya SPPT, yang namanya pihak penguasa katanya mengelola itu wajib bayar pajak, tapi bukan bukti kepemilikan. Nah, 2020 saya disomasi oleh dari para pihak ahli waris. Itu pun tidak serta-merta saya indahkan. Nah, saya pelajari tentang ahli waris mengenai asal-usul kampung Pulau Sebaji dan sejarah kampung Pulau Sebaji dan ahli waris. Dan ditanyakan, dan tidak jauh di sini ahli waris keturunan yang mana tadi legal standing yang bilang tadi bahwasanya itu legal standing bapak. Kami tidak bisa mengatakan itu benar atau tidak, bodong atau tidak. Sama juga dengan versi kami yang saya keluarkan berdasarkan somasi saya keluarkan. Nah, pada saat itu saya tanyakan Pak Amin Sur yang pernah menjabat lebih lama daripada saya, 35 tahun. Dan pernah juga pihak perusahaan memportal itu jalan. Nah, di sini timbul pertanyaan besar. Saya datangi Amin Sur, saya undang secara birokrasi, secara pemerintahan. Saya undang, namun Pak Amin Sur tidak pernah hadir. Ada apa dengan lahan di sini? Nah, pihak perusahaan bertanya-tanya, terbit surat di tahun yang bukan warga saya, yang bukan ahli waris. Itu Kamiso Desa Beringin. Nanti kalau saya juga profesional, saya pro kontra. Artinya saya kan berpihak. Pada saat itu saya selaku pemerintahan. Nah, saya pelajari surat Kamiso. Kebetulan Kadus menjabat lebih kurang 1 tahun lebih. Nah, timbul surat dia segel tahun 60 sekian. Jadi kita kaji sejarah kampung Pulau Sebaji. Pulau Sebaji pada saat itu di kepala kampung oleh Tandil Tonggong. Dia di profil desa. Yang kedua lahir generasi kedua yaitu Alang Ibe. Itulah pelangnya tadi. Alang Ibe mempunyai anak Sahbudin dan Mahmudin. Inilah anaknya. Berarti generasi keempat. Saya pelajari. Nah, kalaupun ada pertanyaan saya, kalaupun ada memang ini legal standing dari pihak Gro Pasifik, dari Pasifik yang mana take over dari perusahaan-perusahaan lain, kita tak tahu. Nah, jangan lupakan sejarah kepala kampung. Maka saya pelajari, saya analisis terus, saya kaji bersama kuasa hukum. Nah, kita wajib mengeluarkan sesuai. Saya selalu pelajar publik sesuai dengan sejarah. Saya pelajari, saya analisis ini legal standing orang ini betul apa enggak. Saya panggil Amin Sur. Kebetulan seharusnya hadir Amin Sur di sini. Saya tanya, tak pernah hadir. Nah, ini ada apa di sini? Nah, pihak perusahaan pun sampai saat ini masih ada utang sama pemerintahan yang mau menyerobot 12 hektar yang kami klaim selaku kelompok juga pada saat ini. Nah, itu ada pernyataan sampai saat ini, itu namanya Jeffrey yang dimediasi pada waktu saat itu buat laporan kami pengalaman utang perusahaan. Kita punya data autentik, punya dokumen. Di situ pertanyaan besar. Nah, disitulah saya bilang, tunggu dulu ahli waris. Saya tidak mau serta-merta mengikuti saya klien publik. Kalau memang betul asal sejarah tanah ini, klien wajib saya layani. Kewajiban saya untuk melayani klien untuk mengeluarkan surat ataupun legal standing yang klien miliki. Nah, saya pelajari dari surat-surat menyurat. Ini kan erat kaitannya. Termasuklah Kamiso Desa Beringin dengan ahli waris, ada surat segel yang membeli kepada Abdul Wahab. Abdul Wahab ada kaitannya sama dengan Alang Ibe. Nah, secara logika, insting saya ini benar ada permainan. Nah, ditambah lagi menurut Abdul Hafiz, PT Growth Pacific di masa kepemimpinannya sebagai kepala desa Palu Sibaji belum pernah melakukan registrasi atau terdaftar di desa Palu Sibaji. Camat Pantai Labu M. Faisal Nasution mengatakan apabila upaya mediasi ini juga tidak menemui solusi untuk kedua belah pihak, yaitu antara PT Growth Pacific dan ahli waris, M. Faisal menyarankan langsung ke pengadilan untuk mendapatkan jawaban dan hasil yang sesuai untuk kedua belah pihak, dan berharap permasalahan ini tidak menjadi satu konflik demi keamanan. Mona Sihombing selaku kuasa hukum ahli waris mengatakan mediasi yang digelar di Aula Desa Palu Sibaji tidak jelas atau terkesan dipaksakan. Mana PT Growth Pacific terkesan seolah-olah hanya menggali keabsahan pihak ahli waris. Konflik yang dimaksudkan kurang paham konflik. Karena kami konflik dari ada merasa konflik nggak tadi Pak? Jadi maksud konflik ini konflik berapa? Karena itu oke. Ya toh ini kampung-kampungnya kami. Ini warisan dari leluhur kami. Walaupun ada orang yang datang dan mengatakan garis-garis konflik, yang datang itu mungkin konflik kan begitu? Iya betul. Begitu. Persoalan legal standing yang bapak sampaikan tadi, fakta-fakta hukum pemilikan data, kamu nggak akan bisa mengkonfirmasi itu Pak.
kami bukan ahlinya di bidang itu. Nah, jadi makanya tujuan Bapak ya kurang jelas gitu loh. Berarti Bapak ini sengketa kepemilikan kita bahas miliknya Pak, mungkin Pak. Nah, kalau kita membahas sengketa kepemilikan di sini juga nama Bapak, jadi bingung kita nih jadinya. Kalau Bapak bilang sudah berada di situ selama 8 sekian, kami sudah berapa lama di sini? Di awal kan itu. Kalau cerita konflik apa kepemilikan ya? Kapolsek Pantai Labu, Ibtu Marwan yang turut hadir juga menyampaikan dan menegaskan mediasi adalah salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan lahan. Tetapi jika tidak menemukan hasil yang terbaik, maka satu-satunya adalah menggunakan jalur pengadilan. Tetapi apabila di belakang hari ada warga yang bertindak main hakim sendiri, Ibtu Marwan berharap tidak terjadinya yang berpotensi munculnya masalah lain atau tindak pidana. Kita mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Jamal, bahwa kita bukan mau menyatakan yang benar yang salah. Dalam hal mediasi ini, bagi yang merasa artinya sebagai pemilih silakan. Kalau yang mau mendukung yang mendukung. Namun bagi kami pihak keamanan, kita mengimbau, kita menyarankan, jangan sampai ada perbuatan pidana di sana. Yang tadi ada yang kita sebut, ada konflik dari mana, ya gitu ya. Ya itu mungkin perhitungan. Dan intinya kami mengimbau, kami menasihatkan, kami mengingatkan, jangan sampai ada perbuatan pidana dalam permasalahan ini. Mungkin dari saya itu aja pesan ya ke Pak Kares ya, mungkin Pak pengacara, Pak Kadus, ingatkanlah warganya jangan sampai ada timbul konflik. PT Growth Pacific berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. PT Growth Pacific juga menjelaskan kalau PT Growth Pacific hanyalah perusahaan investor yang ingin membangun desa dan tentunya dengan tujuan yang baik. Orang-orang yang berada di sekitar sana seperti pemilik warung yang di sudut jalan tersebut kan tanyakan Pak ahli waris ini kalau boleh tahu siapa sih orangnya, dan mereka sampai hari ini nggak bisa tunjukin ke kami Pak orangnya siapa, karena kan kami dari segi perusahaan juga pengen tahu nih ada ahli waris yang kita sampaikan bahasanya adalah mengklaim lahan tersebut adalah milik dari ahli waris tersebut. Sebenarnya dasar klaimnya seperti apa? Itu pertama yang saya ingin tanyakan. Karena kalau kita bicara legalitas dan legal standing yang Bapak sampaikan, berarti kan ada satu hal yang terbit ataupun masyarakat punya suatu hal nih sehingga bisa menyatakan tanah ini punya siapa. Nah, seperti itu. Begitu halnya juga kami perusahaan Pak. Kami perusahaan dulu istilahnya berinvestasi lah di sini. Kami juga memiliki pegangan hak surat sehingga kan menjadi pertanyaan sebenarnya tanah ini punya siapa. Karena di sisi lain seperti yang saya sampaikan di sana itu ada warga binaan kami Pak. Warga binaan kami dalam hal ini kelompok nelayan lah kita bahasakannya. Dia mengelola tambak kami, tiba-tiba ada sekelompok orang datang dan mencoba mengusir mereka. Saya nggak tahu orang ini dari siapa. Itulah informasi kami terima. Akibat kejadian itu, kami mencoba untuk meminta kepala desa untuk menjembatani kita lah dengan orang yang merasa memiliki tanah tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Itu tujuan kami sebenarnya. PT Growth Pacific juga berharap untuk pertemuan berikutnya dalam forum yang lebih kecil agar dapat berbicara untuk penyelesaian permasalahan ini. Dari Deli Serdang, Tim Mata Expos.